Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ira Sakti Artini 004, Arisa Fadiehaya 003, Ike Nurani 008, Erli Nurhaya 029, Aulia Nurfalah 031, Isna Karismatul Aini 032, Nurul Farah Gusmiarni 034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori-teori objektif sastra. Terima kasih. Teori-teori objektif sastra. Yang A ada teori formalisme. Teori formalisme ini yang pertama ada defamiliasi dan teotomatisasi. Teknik ini adalah membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliasi ini dikemukakan oleh Skolsky untuk menyebut teknik dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Teknik penikmatan atau penyerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Yang kedua ada teori naratif. Formalis Rusia memberikan perhatian khusus untuk teori naratif. Untuk kepentingan menganalisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara alur, cerita, juga motif. Alur itu bersifat kesustraan, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan si pengarang. Sedangkan motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya yaitu analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama menurut Tomaszewski dan Vladimir. Menurut Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita. Sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Nah, yang kedua menurut Vladimir, analisis motif cukup cermat diberikan oleh Vladimir Prok pada tahun 1987, menyebut motif sebagai fungsi. Fungsi di sini artinya tindakan tertentu yang sama ataupun yang berbeda fungsinya yang membentuk cerita. Selanjutnya fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi puitik mengacu penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Di sini ada dua pendapat juga. Yang pertama dari Jacobson dan Mukarovsky. Yang pertama, menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, yaitu fungsi referensial, emotif, konotatif, dan puitik, yang berkaitan dengan beberapa faktor, seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Yang kedua, menurut Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan bagi istilah artefak. Teori yang kedua yaitu New Criticism. Teori New Criticism berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 sampai 1960. Istilah New Criticism pertama kali dikemukakan oleh John Crew Ransom dalam bukunya The New Criticism pada tahun 1940. Tokoh lainnya yang juga menopang teori ini adalah A. Richard dan T.S. Eliot. Tugas kritik sastra yaitu memperlihatkan dan memelihara pengetahuannya khas, unik, dan lengkap seperti yang ditawarkan kepada halayak oleh sastra agung. Luxemburg 1991. Teori strukturalisme. Terdapat 3 teori strukturalisme sastra. Yang pertama, strukturalisme dinamik yang dikemukakan oleh Jan Mukarovsky dan Felix Fodica. Strukturalisme dinamik adalah pendekatan atas karya sastra dengan menerapkan kerja strukturalisme atas dasar semiotik. Yang kedua, strukturalisme genetik yang dikemukakan oleh Lucien Goldman. Goldman menyampaikan bahwa teori strukturalisme genetik tidak menganggap karya sastra hanya sebagai struktur, melainkan juga sebagai sebuah struktur yang penting dan bermakna. Yang ketiga, strukturalisme naratologi diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan.
Terdapat beberapa teori strukturalisme naratologi dari beberapa tokoh, yaitu A. Strukturalisme Levi-Strauss merupakan sebuah paradigma yang sangat tepat diterapkan untuk memahami kondisi kebudayaan. B. Strukturalisme Greimas dianggap memiliki kelebihan dalam menyajikan kehidupan tokoh-tokoh dalam cerita dari awal sampai akhir secara terperinci. C. Strukturalisme Svetan Todorov. Todorov menyatakan bahwa pada hakikatnya karya sastra terbangun oleh unsur-unsur yang beragam, yaitu unsur yang hadir bersama dan unsur yang tidak hadir dalam teks. D. Strukturalisme Vladimir Prob. Menurut Prob, semua cerita memiliki struktur yang sama. Artinya, dalam sebuah cerita, para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran-perannya sama. D. Makna tanda. Ilmu yang mempelajari tanda adalah semiotik. Semiotik adalah studi yang tidak merujuk pada tanda dalam percakapan sehari-hari saja, tetapi dalam bentuk-bentuk lain. Contohnya, objek, gestur, word, image, sound. Tokoh-tokoh semiotik sastra ada 3, yaitu Ferdinand de Saussure, Charles Sanders, terus Roland Barthes. Macam-macam semiotik ada 10, tapi saya akan menyebutkan 5. Analik, deskriptif, naratif, struktural, sosial, dan lain-lain. Sekian. E. Dekonstruksi atau pasca strukturalisme. Dekonstruksi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut cara membaca sebuah teks sastra maupun filsafat yang berdasarkan pada pola pandangan filsafat Derrida. Teori ini menolak adanya anggapan bahwa bahasa telah memiliki makna yang pasti, tentu, dan konstan, sebagaimana halnya pandangan strukturalisme klasik. Dekonstruksi disebut sebagai pasca strukturalisme karena membangun teorinya atas dasar konsep-konsep strukturalisme semiotik Saussure. Dengan menentang dan merusak konsep-konsep itu, mereka melacak konsep-konsep strukturalisme klasik sampai ke akar-akarnya dan merombaknya dengan pandangan baru. Aliran ini pertama kali dikembangkan di Paris oleh kelompok penulis Tel Oeil dengan tokoh perintis antara lain Jacques Derrida dan Julia Kristeva. Pandangan kaum New Criticism memberikan kita pemahaman terhadap karya sastra dengan menghasilkan istilah-istilah kesusastraan seperti yang pertama, close reading. Close reading adalah mencermati karya sastra dengan teliti dan mendetail baris demi baris dan kata demi kata. Yang kedua adalah empiris. Maksud empiris dalam cara kerja New Criticism adalah penekanan analisis dan observasi, bukan pada teori. Yang ketiga adalah otonomi. Karya sastra adalah sesuatu mandiri dan berdiri sendiri, tidak tergantung pada unsur-unsur lain, termasuk penyair atau penulisnya sendiri. Yang keempat adalah concreteness. Apabila karya sastra dibaca, maka karya sastra menjadi concrete atau hidup atau nyata. Yang kelima adalah bentuk atau form. Bentuk atau form karya sastra yaitu diksi atau pilihan kata, imaginary, metafora, simil, onomatope, dan sebagainya. Yang keenam adalah diksi atau pilihan kata. Dalam proses pembuatan karya sastra, pemilihan kosakata termasuk gaya bahasa disebut dengan elokusi atau elocution. Elokusi mengacu pada gaya atau style, yakni mengacu pada kata-kata yang digunakan seorang pengarang dalam mengungkapkan gagasannya. 7. Ton atau nada. Penggunaan ton adalah untuk menentukan sikap penyair atau penulis, narator atau lirik terhadap diri sendiri, terhadap objek atau bahan pembicaraan, dan diri sendiri terhadap lawan bicara. Yang kedelapan adalah metafora dan simil. Metafora adalah kiasan langsung, artinya benda yang dikiaskan itu tidak disebutkan. Waluyo 1987-84. Perumpamaan atau simil adalah kiasan yang tidak langsung atau disebut dengan perbandingan. Waluyo 1987-84. Yang kesembilan adalah paradoks. Paradoks merupakan lawan atau kebalikan sesuatu, antara lain dapat dipergunakan untuk menyindir. Yang ke-10 adalah ironi. Segala sesuatu, ironi mempunyai makna berlawanan dengan makna sesungguhnya atau makna denotasi.
Macam-macam ironi, yang pertama ironi verbal, adalah lawan atau kebalikan dari apa yang diucapkan dan apa yang dimaksud sesungguhnya. Yang kedua, ironi dramatik, adalah lawan atau kebalikan dari apa yang tidak diketahui tokoh dalam sebuah karya sastra, drama, atau film, dan apa yang diketahui oleh pembaca atau penonton. Yang ketiga, ironi situasi, adalah lawan atau kebalikan antara harapan atau prasangkaan dan hasil dari harapan atau prasangka itu.